kaya makin kaya, yang miskin makin miskin gitu kan. Sebenarnya enggak gitu. Kenapa? Yang kaya makin kaya ya karena mereka ngerti simpan emas gitu kan. Kita yang miskin ini karena kita nggak paham dan kita merasa tiap tahun itu nilai uang aman-aman aja. Enggak. Pelan-pelan tuh menyusut gitu kan. Sama kayak hari ini kita punya uang berapa, 500.000, 1 juta. Cukup nggak gitu kan? Buat 1 bulan nggak cukup kan? Nggak cukup sekali. Halo Sobat Mofitner, dimanapun berada. Jumpa lagi di channel Mofit Indonesia, tempatnya untuk cari ilmu. Nah, kali ini kita akan membahas terkait dengan kaya dan miskin, Om Henry. Jadi kalau kita sering dengar itu yang kaya makin kaya, Betul. yang miskin makin miskin. Nah, kita akan membahas itu. Sebenarnya apakah benar ya orang kaya itu makin kaya dan yang miskin makin miskin? Kalau aku pikir ya dari strateginya ya, kira-kira itu bagaimana mereka orang kaya itu bisa memelihara kekayaannya. Sedangkan yang orang miskin itu mungkin pengen kaya, tapi yang terjadi adalah memelihara kemiskinannya. Iya. Nggak ada tekad untuk menjadi orang kaya. Nah, kira-kira pemerintah setuju nggak dengan pernyataan itu? Iya, setuju banget, Sud. Karena selain kondisi ekonomi ya, pola pikir itu menentukan kita sukses atau enggak, Sud. Jadi kalau kayak orang kaya itu kan sebenarnya gini, mereka ini diam-diam itu udah simpan emas, Sud, sebenarnya ya. Makanya kan kadang orang suka bingung kan, harga emas naik gitu kan, tapi kok yang beli banyak aja gitu kan. Ya, orang kaya di Indonesia itu banyak gitu loh. Jadi mereka tuh bukan tipe-tipe orang yang kayak cari uang cepet gitu, Sud ya. Pokoknya tuh mereka lebih aware dengan keamanan harta mereka gitu. Jadi ibaratnya tuh gini, mereka lebih takut uang 10 miliar mereka itu jadi 8 miliar gitu ibaratnya ya. Karena kemakan oleh inflasi kayak gitu. Jadi kan sebenarnya kalau kita yang nggak punya pengelolaan keuangan dengan baik, punya pemahaman yang baik terkait dengan inflasi, setiap tahun itu kita akan tambah miskin. Nah, sedangkan orang kaya tuh tahu, Zud. Jadi dia tuh langsung analisa ya dan biasanya tuh ya kalau ada berita-berita ada apa gitu kan terkait dengan kondisi ekonomi gitu, kondisi keuangan negara kayak gitu, biasanya mereka akan lebih tanggap gitu. Dan ibaratnya kalau kita baru panik nih kayak kemarin orang berbondong-bondong beli emas Antam gitu ya. Nah, orang kaya ini 6 bulan lalu kan udah nyetok gitu. Jadi ketika terjadi harga emas naik ini ya dia santai aja, gue makin kaya gitu kan. Iya, Sedangkan yang lain akan makin miskin karena kan harga emas itu ketika dia sangat tinggi banget berarti kan ada kondisi yang sedang tidak baik gitu ya, ada gejolak ekonomi lah kayak gitu. Itulah yang terjadi. Nah, terus ini kadang orang itu berpikir ya, apakah orang-orang kaya itu menyimpan ya atau memelihara uangnya itu dengan menabung di bank atau saham gitu, sehingga dari situ tumbuh lah uangnya, atau mungkin ada hal lain tuh yang mereka lakukan. Yang pasti sih gini, Zut ya, yang gue tahu ya, pengamatan gue dan ada beberapa teman-teman lah yang tak cek gitu ya. Mereka itu untuk simpan asetnya atau uangnya itu nggak semuanya tuh ada di bank, ada di saham gitu ya. Biasanya tuh mereka melakukan diversifikasi. Jadi ibaratnya karena pemahaman mereka terhadap uang itu udah cukup mapan ya, udah nggak kurang apa-apa lagi gitu kan. Yang ditakutkan itu cuma nilainya turun gitu kan. Ya nilai turun itu gampangnya gini aja, Zut. Kayak misalkan rumah dulu harga 500 juta gitu ya. Mungkin 8 tahun lalu, 10 tahun lalu 500 juta tuh mungkin masih rumah yang berarti gitu kan. Tapi hari ini 500 juta apa? Nggak dapat apa-apa kan, rumah aja susah kan. Jarang-jarang kalau rumah ya ada segitu ya. Dapatnya yang di Bekasi ujung gitu ya. Bisa dapat selisih, masih ada kembalian lah kayak gitu, modelnya seperti itu. Jadi terkait dengan tadi ya bank, terus di saham juga seperti itu, karena saham pun mereka juga memahami suatu saat nanti akan nilainya anjlok atau habis seperti itu ya, dan mereka tetap pasti punya proteksi gitu. Jadi diversifikasikan aset mereka tuh udah pasti di berbagai macam instrumen investasi, Zud. Oke, jadi memang ini ya Sobat Mofitners ya, nggak hanya tabungan di bank ataupun saham, tapi diversifikasi. Jadi banyak hal. Ya, seperti kalau kita amatin biasanya nih, kalau orang zaman dulu, punya uang, langsung simpan di bawah bantal. Kasur. Kalau sekarang ya tadi, mungkin mindsetnya ya harus diubah. Jadi nggak cuma taruh di bawah bantal. Ibaratnya kalau zaman sekarang ya udah
masukin ke emas, masukin ke saham, deposito gitu ya. Jadi harus ada diversifikasi. Satu mungkin kalau salah satunya ya tetap ada risiko kayaknya yang masih untung dan sebaliknya gitu kan. Jadi saling melengkapi. Sama itu Zud, kadang-kadang yang suka gue perhatiin ya, kan informasi-informasi dapat dari ya teman-teman ngobrol gitu ya. Ibaratnya buat orang-orang yang misalkan baru-baru kaya deh ya, kaya sedikit lah, baru punya uang kayak 100 juta, 200 juta kayak gitu. Rata-rata tuh mereka depositoin gitu kan. Gue sih agak aneh sih sebenarnya ya kalau didepositoin seperti itu ya. Jadi imbal hasilnya nggak seberapa, naruhnya besar banget. Coba mereka taruhnya di emas. Kalau di emas aja misalkan nggak perlu sampai 100 juta Zut ya. Kayak misalkan 5 gram. 5 gram dulu tuh masih 4,5, sekarang udah 8 juta. 8 juta. 10 gram dulunya masih 10, sekarang udah 19 juta. Tuh bayangin, nggak perlu modal 100 juta gitu loh. Gitu sih paling. Om, selain orang kaya itu tadi ya nyimpan emas gitu ya. Hal positif apa yang bisa kita pelajarin sih dari orang kaya itu? Yang bisa dipelajari itu gini Zut ya, masih terkait emas ya. Artinya positifnya gini, gitu. Positifnya kan emas batangan nih disimpan ya. Setidaknya ini memutus sistem keuangan nih ibaratnya. Jadi kan kalau misalkan kita kayak punya akun nih di bank gitu ya, itu kan suatu saat kalau misalkan terjadi sesuatu, ada masalah atau apa, itu bisa dibekukan gitu ya oleh pemerintah, oleh lembaga berwenang lah ibaratnya seperti itu ya. Terus kalau misalkan kayak saham tadi kan gue bilang ya, mungkin suatu saat nilai saham kita anjlok gitu ya, atau perusahaan yang kita investasikan itu bangkrut. Nah, itu punya risiko tinggi. Tapi ketika kita simpan emas, kita punya risiko atau seperti apapun, itu tetap punya nilai emas itu. Jadi ya aman gitu kan. Kita terjadi risiko sesuatu, udah itu masih ada nilainya dibanding yang tadi yang gak ada nilainya langsung hilang gitu. Oke. Berarti memang ini ya banyak hal yang bisa kita pelajarin sih dari behavior orang-orang kaya, terutama terkait dengan emas. Nah terus kan di dunia atau kondisi ekonomi yang global ini kan memang yang serba nggak pasti sekarang ini kan orang kaya memang banyak yang menyimpan emas, beli emas gitu ya. Nah itu sebenarnya tadi ya, apakah ada keterkaitan dengan orang-orang kaya itu yang melakukan hal itu? Keterkaitannya tuh sebenarnya gini ya. Kalau orang kaya itu mereka tuh punya suatu bisnis atau apa seperti itu, langsung berpikirnya tuh jauh ke depan gitu kan. Kita kan nggak tahu ya, mungkin nanti terjadi krisis atau apa bagaimanapun gitu ya. Dan biasanya juga yang punya perusahaan ini pasti uang korporatnya atau uang perusahaan itu ada yang mereka amankannya diinvestasikan lagi gitu di beberapa instrumen investasi. Balik lagi, ada yang taruh di emas, ada yang di obligasi, atau misalkan ada juga yang taruh di deposito gitu kan. Karena kan kalau uang perusahaan kan bisa puluhan miliar, ratusan miliar gitu kan. Kalau taruh di deposito ya worth it gitu. Betul. Makanya tadi kaitannya sama orang-orang yang mungkin baru kaya ya, baru punya 100-200 juta taruh di bank, ngapain gitu loh. Nggak seberapa dapatnya, kita naruhnya gede banget. Lain hal dengan orang yang punya ratusan miliar gitu kan, ditaruh di bank itu berasa banget. Lebih ke situ sih. Oke. Jadi memang ada keterkaitan ya sebenarnya ya. Benar juga ya. Nah kemudian ini Om, emas itu kan sepertinya mudah dibawa kemana-mana gitu ya. Ini sebenarnya aku mau menanyakan apakah ini ada kaitannya dengan orang-orang kaya itu untuk bisnis di luar negeri lah ya, atau dibawa ke luar negeri dengan adanya emas yang mudah dibawa kemana-mana itu. Ya itu jelas banget ya Zut ya, dibandingkan dengan aset-aset yang ya misalnya tanah bangunan atau apa itu kan nggak bisa dibawa gitu kan ketika ada sesuatu, atau misalkan kita punya bisnis. Nah sedangkan kalau emas itu, terutama apalagi yang teman-teman itu punyanya emas antam, sudah bersertifikasi LBMA, dia tuh berlaku secara internasional, artinya harganya itu nanti mengikuti dengan harga pasaran negara tersebut gitu, negara setempat. Jadi biasanya juga ketika mereka mau buka bisnis atau apa ya, jadi lebih mudah, cukup menjual emas batangannya aja di luar negeri, misalkan mau buka di Amerika atau di Australia kayak gitu kan, udah lebih fleksibel banget, bisa dibawa kemana aja. Iya sih benar. Tadi kalau pembandingnya kayak rumah atau tanah memang nggak fleksibel ya, makanya tadi salah satu positifnya itu mudah dibawa kemana-mana dan bisa dibuat bisnis di luar negeri. Nah terus
ada lagi nggak sih Om sisi positifnya gitu dari emas untuk orang kaya, warisan misalnya? Nah itu bener tuh Zun, warisan benar-benar ini jadi diingetin nih. Ya jadi teman-teman gini ya, emas itu ya mungkin kalau orang kaya gini ya, yang simpel kan kalau bagi warisan tuh yang gampang-gampang aja sebenarnya ya. Kalau misalkan kita warisan itu kayak rumah, tanah atau aset-aset lain yang apa sih? Fisik gitu ya, fisik yang ini agak repot, itu ada sisi hukumnya gitu kan, harus tanda tangan ahli waris segala macam. Tapi kalau emas itu kan gampang ya, misalkan satu orang kaya ini punya berapa deh, 100 miliar atau 100 kilo lah, tinggal dibagi-bagi aja kan, anak kelima ya bagi 20 misalkan kayak gitu kan. Jadi tinggal kasih aja nih mas batangan nih, masing-masing anak 20 kilo misalkan kayak gitu kan. Itu aja udah jadi manfaat yang sangat besar banget tanpa ribut-ribut loh Zud. Itu. Betul ya. Benar juga ya. Jadi warisannya itu emas, nanti tinggal dibagi-bagi aja berapa gram gitu kan. Adil ya, sesuai jadi proporsi. Nah, oke. Nah, ini yang paling penting ya Om ya. Jadi kalau emas itu memang yang paling penting itu melindungi nilai ya dari uang keras yang terus mengalami penyusutan. Betul nggak Om? Betul banget. Itu melindungi nilai Zud. Benar. Jadi mungkin yang mesti kita sampaikan ya, ingetin juga kepada teman-teman ya, tiap tahun itu kita tergerus oleh inflasi. Jadi ibaratnya gini, kadang kita suka melihat tadi balik lagi yang di awal ya, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin gitu kan. Sebenarnya enggak gitu. Kenapa? Yang kaya makin kaya ya karena mereka ngerti simpan emas gitu kan. Kita yang miskin ini karena kita nggak paham dan kita merasa tiap tahun itu nilai uang aman-aman aja. Enggak. Pelan-pelan tuh menyusut gitu kan. Sama kayak hari ini kita punya uang berapa, 500.000, 1 juta, cukup nggak gitu kan buat 1 bulan? Nggak cukup kan? Nggak cukup sampai dibikin lagu tuh gitu kan, gaji 3 juta tidak cukup buat 1 bulan gitu kan. Nah kayak gitu. Nggak, ya itulah inflasi itu. Terus banyak banget inflasi juga terjadi di beberapa sektor gitu. Betul. Yang paling berasa di dunia pendidikan. Anak sekolah tuh biayanya mahal ya kan, mau kita sekolah yang bagus-bagus tuh pasti mahal, dan itu udah kayak, menurut gue tuh udah kayak nggak masuk akal sih ya. Jadi kita tuh kalau memang pengen punya pendidikan anak yang bagus itu kayak biayanya tuh gede banget Jun. Itu ya, misalkan bayar bulanannya berapa, ada yang 1,5, 2 juta, 2,5 juta atau di atas itu gitu kan. Jadi kayak aduh, biaya-biaya itu semakin ngeri sih gitu sih. Ya, oke. Penjelasannya sudah cukup panjang ya. Jadi yang kaya tetap kaya. Iya, tetap kaya karena dia simpan emas. Iya, nah, jadi kesimpulan memang tapi sebenarnya Sobat Mufid harus ya, emas itu tidak mempercepat kita kaya, tapi menjaga kita menjadi orang kaya gitu ya. Tetap kaya. Kalau sekarang kita mampu biaya hidup kita 1 bulan 10 juta ya 5 tahun kemudian masih sama nilainya. Bener. Gitu kan. Iya, jadi kalau misalnya Sobat Mufidners punya mental kaya ya, salah satunya tadi sisihkanlah uang kalian kalau memang ada itu untuk investasi di emas, karena itu aman dan selalu terjaga nilainya, seperti yang dilakukan oleh orang-orang kaya kebanyakan. Beli emas, dulu belinya dia 1 miliar, sekarang udah 2 miliar, atau mungkin kalau belinya zaman dulu lagi udah 10 miliar gitu, dan aman gitu, selalu terlindungi. Dan tadi banyak hal yang bisa kita jabarkan gitu ya, untuk warisan, terus kemudian untuk bisnis ke luar negeri, ya banyaklah hal positif terkait dengan emas. Oke. Jadi cukup sampai di sini terkait tema yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Jangan lupa ya untuk selalu like, komen, subscribe dulu ya, subscribe, like, komen, dan tetap share ya kalau channel Mufid Indonesia itu berguna, bermanfaat bagi Sobat Mufid dan semuanya. Oke? Jangan lupa untuk selalu tongkrongin terus channel Mufid Indonesia, tempatnya untuk cari ilmu. Dadah.